Hanya saja perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan waktu terlalu singkat bagi Xiao Yang untuk mengendalikannya, bahkan hanya sesaat. Tapi momen ini sudah cukup bagi Xiao Yan untuk mengayunkan tinjunya yang berisi 3 jenis api. Serta kekuatan yang tersimpan dalam klon Hongshen, ditambah kekuatan fisik jiwa bintang 5 Xiao Yan. Kekuatan pukulan ini mampu mengguncang Su Zuo hingga tidak berdaya, bahkan jika dia dilindungi oleh baju besi Su Zuo, dia akan sepenuhnya mencapai kekuatan Douji di tingkat kuno. Peng Jilei dan Xiao Yan akan pingsan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan bahkan saat mereka mendekat, mereka menggunakan kendali pada jarak terdekat. Seluruh sosok Su Zuo diubah menjadi bentuk busur oleh pukulan ini, dan armor dewa tidak dapat menahan pukulan berat tersebut. Sebagian besar hancur, Su Zuo memuntahkan seteguk besar darah, dan darah muncrat dari ketujuh lubang. Kekuatan fisiknya lemah. Tampaknya inilah kelemahan orang-orang kuat Taiksu ini. Setelah memiliki Void God Armor, kebanyakan orang terlalu mengandalkan kekuatan Void God Armor untuk melindungi tubuh. Tanpa kemauan yang kuat dan bakat fisik, mereka pasti tidak akan terlalu kuat. Ini merupakan titik puncak bagi mereka. Xiao Yan tidak menunggu Su Zuo memiliki kesempatan untuk melambat, dan setelah mengumpulkan kecepatan, dia muncul di belakang Su Zuo dalam sekejap. Xiao Yang, dia mengepalkan kelima jarinya dan memukul punggung Su Zuo dengan keras. Su Zuo memuntahkan seteguk darah lagi, terhuyung dan buru-buru mencoba yang terbaik untuk menahan dan tetap berdiri, dan dengan cepat mundur karena ngeri. Xiao Yan menginjak Jilei, dan sosoknya dengan cepat mendekati Su Zuo di udara. Keabadian seorang dewa bukanlah tandingan keabadian kaisar, namun ia tetap ingin melarikan diri. Apakah kamu tidak takut dipermalukan? Suara Xiao Yan segera keluar, dan dia kembali dekat dengan Su Zuo dalam sekejap mata. Bagaimana kecepatannya bisa dibandingkan dengan Xiao Yan yang memiliki guntur ekstrim? Zhu Xing menunjuk ke arah Xiao Yan dan mengangkat jarinya, sedikit membukanya. Jari-jari emasnya yang kokoh melesat ke arah sosok yang malu dan tak berdaya itu. Saat jari Zhu Xing meledak, segel emas meraung dan bertabrakan dengan jari penghancur Xiao Yan, menyebabkan ledakan hebat lainnya. Keduanya terhuyung-huyung dan mundur, dan akhirnya keduanya menghilang. Sun Wu menstabilkan sosoknya, dan sosok lain muncul di sampingnya. Sun Huai lah yang memblokir Tian Wu. Di bawah selubung cahaya keemasan, segel Buddha penekan iblis menyegelnya, dan sepertinya berubah menjadi patung batu, yang membuat Xiao Yan sedikit mengernyit. Bagaimanapun, dia juga Raja Iblis, bagaimana dia bisa disegel begitu mudah hingga dia tidak bisa bergerak? Ada jarum penekan setan yang ditinggalkan oleh Buddha di tubuh saya. Perlu beberapa waktu untuk membuka segel ini. Setelah saya membukanya, saya akan datang untuk membantu Anda. Setelah Tianwu disegel, suara itu masih keluar. Xiao Yan melihat sekeliling dan mendapati dirinya dikelilingi oleh Taiksu. Ketiga monster itu pergi, tidak ada yang tahu, apakah mereka hidup atau mati tidak diketahui. Saya khawatir pengejaran terhadap Sang Buddha hanyalah kepura-puraan, mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi situasi saat ini sangat buruk, dan pilihan terbaik untuk sementara mundur, atur strategi mengepung serta menekan mereka, dan Xiao Yan bertarung sendirian. Datanglah ke Haoye dan bunuh dia di sini. Di alam gelap, Su Huai berteriak dengan suara yang dalam. Gelombang demi gelombang tekanan yang kuat menghampiri Xiao Yan, yang langsung membuat tubuh Xiao Yan bergerak perlahan, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang terus-menerus menggenggamnya.
Kekuatan yang baru saja Xiao Yan tunjukkan, membuat kedua pria Taiksu itu tidak ingin lagi menantang Xiao Yan sendirian. Sebaliknya, bersiaplah untuk menggunakan metode serangan bersama-sama, serangan dari segala arah, ini untuk menguras energi Xiao Yang hingga mati. Sejumlah besar prajurit Taiksu bergegas menuju Xiao Yan terlepas dari hidup atau mati. Xiao Yan mengangkat tangannya dengan tegas, dan nyala api melonjak di telapak tangannya. Ketiga api itu dengan cepat terjalin dan menyatu di bawah tangan Xiao Yan, membentuk teratai api 3 warna. Cara terbaik untuk membunuh sejumlah besar prajurit Taiksu yang kuat ini adalah dengan menggunakan teratai api marah Buddha 3 warna, yang kekuatannya dapat membunuh banyak orang dalam sekejap. Teratai api naga merah membengkak hingga menutupi segala sesuatu di sekitarnya. Baik Suzu maupun Sun Huai merasakan aroma keheningan, kengerian. Segera mulai mundur dengan kecepatan penuh. Setelah teratai api meledak, semua prajurit Taiksu di dalamnya berubah menjadi bubuk. Bahkan mereka yang cukup beruntung pun menderita luka dalam yang parah dan kehilangan kemampuan bertarung. Xiao Yan tidak menyerah, tetapi ingin melihat berapa banyak Taiksu yang masih hidup saat ini. Penggunaan teratai api marah Buddha 3 warna oleh Xiao Yan tidaklah besar. Setidaknya dia bisa menggunakannya berkali-kali tanpa banyak kerugian. Teratai api merah lainnya. Prajurit Taiksu yang awalnya berkulit gelap segera tampak layu di bawah ledakan 2 teratai api marah Buddha. Tapi bintang ini sepertinya telah dilubangi oleh Taiksu. Ada banyak gua di tanah, dan jelas itu adalah tempat Taiksu. Gua-gua yang baru saja dilenyapkan Xiao Yan segera mulai muncul lagi, segera mengisi celahnya. Taiksu menggunakan perlindungan yang kuat untuk memblokir semua area sekitar, dari serangan Xiao Yan. Kekuatan teratai api marah Buddha dikendalikan dalam jarak tertentu. Jika Anda terlalu lemah, Anda harus mati. Xiao Yan membunuh semua Taiksu. Belum terlambat untuk membunuh. Xiao Yan bergerak dan bergegas menuju tanah. Dia langsung mengerutkan kening, jelas terlalu lemah. Hal terpenting ini dibangun di inti bintang. Tak satu pun dari mereka menyangka Xiao Yan akan langsung menuju bintang. Jangan biarkan dia pergi ke bintang-bintang. Taiksu bekerja sama untuk menghentikannya. Dan semua Taiksu segera menggerakkan tubuhnya dan tidak berani lalai mengejar Xiao Yan. Orang sensi, keluar dari sini. Keduanya meluncurkan domain kecepatan penuh untuk menghentikan Xiao Yan. Tapi kecepatan Xiao Yan jauh lebih cepat, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk bergegas menuju inti bintang dengan kecepatan penuh. Sementara tangannya Xiao Yan terus berganti, dia terus memadatkan teratai api kemarahan Buddha. Karena dia tidak bisa membunuh Taiksu, Xiao Yan berencana meledakkan benteng Taiksu hingga benar-benar hancur. Teratai api naga merah meledak di tengah bumi, memaksa Su Zuo dan Su Huai menghindarinya. Mengapa orang ini begitu sulit untuk dihadapi? Jika dia meledakkan intinya, kita akan menderita kerugian besar, kata Su Zuo. Dengan kecepatan tinjunya, Xiao Yan mencapai inti bintang dalam waktu singkat. Seluruh bintang hampir berlubang. Di ruang yang luas, sejauh mata memandang, terdapat kantung darah padat, seperti telur serangga, menutupi seluruh ruang inti. Namun kali ini Xiao Yan melihat darah yang berbeda. Ini bukan pertama kalinya saya melihat kantung darah. Kantung darah yang normal tidak cukup besar untuk menampung ukuran orang biasa, namun dari kantung darah tersebut sebenarnya ada gumpalan asap putih besar dan kecil yang keluar, menerangi, menyusuri lingkungan yang gelap. Melalui cahaya bayan, samar-samar terlihat bahwa di antara kantung darah dengan ukuran berbeda ini, tidak semuanya merupakan sosok Taiksu,
namun ada pula yang berlapis 4 dan ada pula yang merupakan binatang tingkat 4. Dengan sumber daya yang cukup, Taiksu juga membuat kemajuan, dan mereka ingin membiakkan hewan yang lebih kuat. Hal tersebut memang bisa dicapai dengan kemampuan mereka. Mata Xiaoyan menatap ke kantung darah, dan dia melambat, jelas untuk tujuan lain. Memiliki sumber daya yang cukup akan mempercepat, membuat semua kekuatan menjadi lebih kuat. Namun dengan tatapannya yang menyapu, masih ada pemandangan yang membuat mata Xiaoyan tersentak, naga. Kantung darah berisi naga.